Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce to myself. My name is Mutia Safira Lisandi. My NPM is 2341102A. I'm from class MNG 23C. And this occasion, I will briefly explain the material on Marketing Information System in Management Informasi System. Okay, first let's discuss Marketing Informasi System in Management Information System. Understanding Marketing Informasi System. A marketing information system is a computer-based system used to manage data and information related to a company marketing activities. This system collects information from various sources, both internal and external, and the process it into reports or analysis that can assist marketing manager in making informed decision. In other words, means help companies understand their customer, monitor competitors, and adjust marketing strategies for greater effectiveness. Jadi, dari penjelasan yang ada di slide ini kita bisa lihat bahwa sistem informasi pemasaran atau SIP merupakan bagian penting dalam kegiatan pemasaran modern. Sistem ini tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga mengolahnya menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk memahami kondisi pasar. Informasi yang dihasilkan bisa berupa tren penjualan, kebutuhan pelanggan, aktivitas pesaing maupun peluang pasar yang sedang berkembang. Dengan adanya SIP, perusahaan bisa mengambil keputusan pemasaran secara lebih cepat dan juga akurat. Misalnya menentukan harga yang tepat, memilih strategi promosi yang lebih efektif, ataupun menyesuaikan produk dengan kebutuhan konsumen. SIP juga membantu perusahaan merespon perubahan pasar dengan lebih cepat karena data yang diterima bersifat real time dan terintegrasi. Secara sederhana, SIP ini membuat proses pemasaran menjadi lebih terarah dan berbasis data, bukan sekedar intuisi saja. Ini membantu perusahaan tetap kompetitif, memahami perilaku pelanggan, dan memperkuat posisi mereka di pasar. Next is Marketing Information System Objective. The primary objective of a marketing information system are to produce accurate and relevant information for marketing discussion, to help management understand consumer needs and behavior, to improve the efficiency of marketing activities through data automation, to integrate data from various sources, sales, market research, and promotion, and to improve the effectiveness of marketing strategies and the company competitiveness. Di slide ini kita membahas tujuan dari sistem informasi pemasaran. Tujuan yang pertama adalah menghasilkan informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung keputusan pemasaran. Informasi yang tepat sangat membantu manajer dalam menentukan strategi yang sesuai dengan kondisi pasar. Tujuan berikutnya adalah membantu manajemen memahami kebutuhan dan perilaku konsumen. Dengan data yang dikumpulkan dan dianalisis melalui SIP, perusahaan bisa melihat pola pembelian, preferensi pelanggan, serta perubahan tren yang terjadi di pasar. Selain itu, SIP juga meningkatkan efisiensi kegiatan pemasaran karena banyak proses yang dilakukan secara otomatis. Misalnya, proses pengolahan data, penjualan, laporan promosi, dan hasil riset pasar. Semuanya bisa dilakukan lebih cepat tanpa harus manual. SIP juga berfungsi untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti penjualan, promosi, distribusi, hingga hasil riset pasar. Dengan data yang terhubung, analisis menjadi lebih lengkap dan keputusan yang diambil pun lebih tepat. Dan yang terakhir, tujuan SIP adalah meningkatkan efektivitas strategi pemasaran sehingga perusahaan memiliki daya saing lebih kuat. Dengan informasi yang akurat, perusahaan bisa menentukan strategi yang tepat sasaran dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik. Next is components of a marketing information system. One is internal record system,
provides data on sales, inventory, cash flow, and internal marketing activities. 2 is marketing intelligence system. Collects external information such as consumer behavior, market trends, and competitors. 3 is marketing research system. Conduct research to obtain specific data about the market or customer. And 4, analytical marketing system. Processing data into reports, graphs, or analytical models to support discussion. Pada slide ini kita bahas 4 komponen utama dalam sistem informasi pemasaran. Komponen yang pertama adalah internal record system atau sistem catatan internal. Sistem ini menyediakan data yang berasal dari dalam perusahaan seperti data penjualan, persediaan barang, arus kas, dan aktivitas pemasaran yang dilakukan secara internal. Informasi ini penting karena memberi gambaran nyata tentang kondisi perusahaan saat ini. Selanjutnya, komponen kedua adalah marketing intelligence system atau sistem intelijen pemasaran. Sistem ini mengumpulkan informasi dari luar perusahaan seperti perilaku konsumen, tren pasar, hingga aktivitas pesaing. Informasi eksternal ini membantu perusahaan mengikuti perkembangan pasar dan mengetahui perubahan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, komponen yang ketiga adalah marketing research system atau sistem riset pemasaran. Sistem ini melakukan penelitian khusus untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan spesifik, misalnya melalui survei, wawancara, atau observasi langsung untuk memahami preferensi pelanggan atau masalah dalam pemasaran. Dan yang terakhir adalah analytical marketing system atau sistem analisis pemasaran. Sistem ini berfungsi mengelola semua data yang sudah dikumpulkan menjadi informasi yang mudah dipahami. Hasilnya bisa berupa laporan grafik atau model analisis yang digunakan manajer untuk membantu pengambilan keputusan pemasaran. Jadi, keempat komponen ini bekerja saling melengkapi agar perusahaan mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat untuk menjalankan strategi pemasarannya. Next is function and roles of marketing information system. Marketing information system play a crucial role in linking marketing data with an organization business strategy. Through structured data processing, managers can make fast, accurate and evidence-based discussion, data-driven decision making. Its main functions are collecting and storing marketing data, transforming raw data into useful information, providing real-time marketing reports and analysis, and supporting the planning, implementation, and evaluation of marketing strategies. Jadi di slide ini kita membahas fungsi dan juga peran sistem informasi pemasaran. Secara umum, SIP berperan sebagai penghubung antara data pemasaran dengan strategi bisnis organisasi. Dengan adanya sistem ini, informasi yang sebelumnya tersebar dan tidak terstruktur bisa dikumpulkan, diolah, lalu disajikan dengan lebih rapi, sehingga mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan juga akurat. Fungsi yang pertama adalah mengumpulkan dan menyimpan data pemasaran, seperti data penjualan, perilaku konsumen, atau aktivitas promosi. Setelah data terkumpul, SIP juga berfungsi mengubah data mentah tersebut menjadi informasi yang lebih berguna. Informasi yang sudah diolah, ini nantinya bisa membantu manajer melihat pola dan memahami kondisi pasar. Selain itu, SIP menyediakan laporan dan analisis pemasaran secara real time. Artinya, manajemen dapat melihat perubahan pasar atau performa pemasaran kapan saja tanpa harus menunggu laporan manual. Ini tentu membuat proses perencanaan dan evaluasi strategi menjadi lebih efektif. Fungsi terakhir adalah menunjang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi pemasaran. Dengan informasi yang lengkap dan terstruktur, perusahaan ini dapat menentukan langkah pemasaran yang lebih tepat sasaran dan menilai apakah strategi yang digunakan sudah berjalan sesuai harapan.
Jadi, SIP ini bukan hanya sistem penyimpanan data, tetapi juga alat pendukung strategis yang membantu perusahaan bergerak lebih cepat dan lebih tepat dalam menghadapi dinamika pasar. Next is benefits of marketing information system. One is help in depth understanding of consumer needs. Two is facilitates the determination of pricing, product, and promotional strategies. Three is accelerates the marketing decision-making process. Four is improve communication between department, sales, promotion, and marketing research. And the last one is provide data and insight for product and service innovation. Di slide ini kita bahas manfaat dari sistem informasi pemasaran bagi perusahaan. Manfaat yang pertama adalah membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan secara lebih mendalam. Dengan data yang dikumpulkan melalui SIP, perusahaan bisa melihat apa yang diinginkan konsumen, bagaimana perilaku berbelanja mereka, dan perubahan tren apa yang sedang terjadi. Manfaat berikutnya adalah mempermudah penentuan strategi pemasaran seperti harga produk maupun promosi. Informasi yang akurat membuat manajer bisa menyesuaikan strategi agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi pasar. SIP juga mempercepat proses pengambilan keputusan karena data sudah terjadi secara otomatis dan real time. Manajer tidak perlu menunggu laporan manual sehingga keputusan bisa dibuat lebih cepat, terutama dalam situasi yang membutuhkan respons segera. Selain itu, SIP membantu meningkatkan komunikasi antar bagian, seperti tim penjualan, promosi, hingga riset pasar. Dengan data yang terintegrasi, semua bagian dapat bekerja lebih selaras dan memahami informasi yang sama. Manfaat yang terakhir adalah memberikan wawasan baru untuk inovasi produk dan juga layanan. Dengan menganalisis data pelanggan dan tren pasar, perusahaan bisa menciptakan produk baru, memperbaiki layanan, atau menawarkan sesuatu yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi, sistem informasi pemasaran ini benar-benar membantu perusahaan menjadi lebih responsif, lebih akurat, dan lebih kompetitif di pasar. Next is example of marketing information system application. One is e-commerce. Consumer analysis system such as Shopee Analytics and Tokopedia Insight are used to understand buyer behavior. Two is banking. Consumer relationship management (CRM) is used to monitor consumer loyalty. Four is hospitality. Consumer information system are used for personalized promotion. And the last one is online transportation. Consumer data is used to determine dynamic promotion or rates. Di slide ini kita bisa melihat ada beberapa contoh bagaimana sistem informasi pemasaran diterapkan dalam berbagai industri. Contoh yang pertama adalah di sektor e-commerce. Platform seperti Shopee dan Tokopedia menggunakan alat analisis pelanggan. Misalnya Shopee Analytics atau Tokopedia Insight untuk memahami perilaku pembelian. Dari data tersebut mereka bisa tahu produk apa yang sedang tren, kapan pembeli paling aktif, hingga kategori barang apa yang paling diminati. Contoh yang kedua yaitu pada sektor perbankan. Banyak bank menggunakan sistem CRM atau Customer Relationship Management untuk memantau loyalitas nasabah. Dengan CRM, bank dapat melihat riwayat transaksi nasabah, preferensi layanan, dan kebutuhan mereka, sehingga bank bisa memberikan layanan yang lebih personal dan tepat sasaran. Selanjutnya di industri perhotelan, sistem informasi pelanggan juga sangat penting. Hotel biasanya menggunakan data tamu untuk mengirimkan promosi yang lebih personal seperti penawaran kamar, diskon musiman, atau paket liburan sesuai dengan riwayat kunjungan pelanggan sebelumnya. Dan yang terakhir pada layanan transportasi online seperti Gojek dan juga Grab.
Data pelanggan digunakan untuk menentukan promo atau tarif dinamis. Sistem ini akan menyesuaikan harga berdasarkan permintaan, lokasi, atau kebiasaan pengguna sehingga layanan bisa berjalan lebih efisien dan tetap kompetitif. Dari semua contoh ini, kita bisa lihat bahwa sistem informasi pemasaran membantu perusahaan bisa memahami pelanggan dengan lebih baik dan menjalankan strategi yang lebih tepat. Next is challenge in marketing information system. One is inaccurate or unintegrated data. Two is consumer data security and privacy risks. Three is high system investment and maintenance cost. Four is limited human research in data analysis and system utilization. And the last one is large volumes of data that are difficult to process without supporting technology such as AI or big data. Jadi di slide ini kita bahas beberapa tantangan yang sering muncul dalam penerapan sistem informasi pemasaran. Tantangan yang pertama adalah data yang tidak akurat atau tidak terintegrasi. Kalau data yang masuk tidak lengkap atau tidak tersusun dengan baik, maka informasi yang dihasilkan juga tidak bisa digunakan untuk membuat keputusan yang tepat. Tantangan berikutnya berkaitan dengan keamanan dan privasi data pelanggan. Karena SIP ini mengelola banyak data sensitif, perusahaan harus memastikan bahwa sistemnya aman dari kebocoran data ataupun serangan siber. Ini menjadi tantangan yang semakin besar seiring meningkatnya ancaman digital. Selain itu, biaya investasi dan pemeliharaan sistem juga cukup tinggi. Perusahaan perlu menyiapkan anggaran untuk perangkat lunak, perangkat keras, serta perawatan sistem agar tetap berjalan optimal. Tidak semua organisasi siap dengan biaya tersebut. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam kemampuan analisis data. SIP menghasilkan data yang banyak, tetapi tanpa SDM yang kompeten, informasi tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dan yang terakhir yaitu volume data yang besar seringkali sulit diolah tanpa teknologi pendukung seperti AI atau big data. Jika perusahaan belum memiliki teknologi pendukung tersebut, proses analisis bisa menjadi lambat dan kurang efektif. Jadi meskipun sistem informasi pemasaran membawa banyak manfaat, organisasi tetap harus mengatasi berbagai tantangan ini agar sistem dapat berjalan dengan optimal. Okay, the last one is the conclusion. A marketing information system is an integral part of management information system, helping companies understand their market and consumer growth organize data. With SIP, marketing activities become more focused, efficient, and responsive to market trends. A sound SIP implementation will help organizations achieve competitive and fintech and strengthen their business position in the digital age. Jadi kesimpulannya, sistem informasi pemasaran merupakan bagian integral dari sistem informasi manajemen yang berperan dalam membantu perusahaan memahami pasar dan pelanggan melalui data yang terorganisir. Dengan adanya SIP, kegiatan pemasaran menjadi lebih terarah, efisien, dan responsif terhadap perubahan pasar. Penerapan SIP yang baik akan membantu organisasi dalam mencapai keunggulan yang kompetitif dan memperkuat posisi bisnis di era digital. Okay, thank you. I end it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.